Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Muhammad Asidiki dengan NIM 2013-51100. Di sini saya akan membahas tentang task manager. Mungkin dari teman-teman atau dari sahabat-sahabat ada yang sudah mengenal apa itu task manager, atau juga mungkin ada yang masih belum mengenal apa itu task manager walaupun sudah mempunyai laptop. Lanjut kita ke pembahasan task manager. Apa itu task manager? Task manager adalah sebuah aplikasi bawaan Windows atau aplikasi yang disertakan pada sistem operasi yang menyediakan informasi rinci tentang kinerja komputer dan menjalankan aplikasi. Proses dan penggunaan CPU, memberikan informasi muatan dan memori, statistik, dan aktivitas jaringan, login pengguna, serta layanan sistem. Dengan kata lain, Task Manager adalah sebuah aplikasi task manager bawaan operating system Windows yang biasa digunakan untuk memonitoring sistem Windows, yang biasa digunakan untuk memonitoring proses dan aplikasi apa saja yang sedang berjalan pada suatu komputer, sehingga kita dapat mendapatkan informasi apa saja mengenai research yang digunakan oleh komputer kita. Oke, itulah pengertian dari task manager. Lanjut kepada pengertian Windows Task Manager adalah sebuah aplikasi bawaan dari operating system atau OS Windows yang digunakan untuk memonitoring proses dan aplikasi apa saja yang sedang berjalan pada suatu komputer. Nah, kita sudah membahas tentang apa itu task manager. Lanjut, kita membahas fungsi dari Windows Task Manager sendiri. Fungsi Windows Task Manager pertama, fungsi utama dari Windows Task Manager adalah untuk melakukan monitoring terhadap semua kegiatan dan proses pada sebuah komputer. Selain itu juga memantau bagaimana kinerja seperti RAM, prosesor, dan networking. Kedua, untuk menghentikan program yang not responding, aplikasi yang tidak merespon, menghentikan dari task manager adalah opsi kedua. Bisa dilakukan dengan click and processes and end task. Nah, yang ketiga, untuk mengatur prioritas pada sebuah program yang sedang berjalan, bisa dilakukan masuk tab proses, langsung klik kanan pada program yang dipilih, set priority, lanjut high, pilih sesuai kebutuhan, lanjut oke. Keempat, untuk mengetahui seberapa banyak aplikasi menggunakan kinerja RAM dan CPU. Nah, kita lanjut kepada cara membuka task manager. Ada beberapa cara untuk membuka task manager, dan berikut adalah cara yang menurut saya paling mudah. Pertama, klik kanan pada taskbar dan pilih task manager. Kedua, kombinasi 3 tombol keyboard Ctrl, Alt, dan Del akan langsung membuka layar task manager. Ketiga, kombinasi 3 tombol keyboard Ctrl plus Shift plus S akan langsung membuka layar task manager. Keempat, dari start lanjut ke run, lanjut ketik task manager akan langsung membuka layar task manager. Nah, ketika kalian masuk ke task manager, kalian akan menemui beberapa menu atau fungsi. Pertama ada application.
Pada menu application akan terlihat aplikasi atau software apa saja yang sedang berjalan atau sedang kamu buka. Akan tampil juga status aplikasi, yaitu seperti running atau not responding. Kedua, kalian akan menemui processes. Pada menu processes akan menampilkan semua proses-proses yang aktif saat ini, baik aplikasi maupun proses-proses yang terjadi di latar belakang. Akan ditampilkan juga dari mana sistem tersebut berasal, kemudian status CPU, memori RAM yang digunakan, dan deskripsi proses yang dijalankan. Pada keadaan default proses yang akan ditampilkan berdasarkan besarnya default memori RAM yang digunakan. Pada keadaan default, proses akan ditampilkan berdasarkan besarnya memori RAM yang digunakan, yang memiliki memori penggunaan yang paling besar akan ditampilkan. Paling atas semakin ke bawah semakin kecil penggunaan RAM-nya. Ketiga, service. Secara tampilan hampir sama dengan menu processes, namun jika menu processes hanya menampilkan proses yang aktif, berbeda dengan menu service yang menampilkan semua proses yang sedang berjalan maupun yang sudah berhenti. Keempat, performance. Pada menu ini menampilkan status penggunaan RAM dan CPU dengan tampilan grafik, serta detail yang lebih jelas pada bagian bawah grafik. Kelima, networking. Pada menu ini menampilkan status koneksi yang pada PC mulai dari wireless network connection 2, local area connection, dan wireless network connection. Keenam, user. Menampilkan penggunaan yang log on pada komputer, kamu bisa melakukan log off pada menu ini. Paling hanya segitu yang saya beberkan pembahasan ini tentang Task Manager. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.